akan beri kesempatan. Mari kita sambut Pastor Budi. Thank you. Terima kasih Pastor Yapi dan shalom kepada semua jemaat dari Ecclesia Mission Eastern. Sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk berdoa dan menyatukan hati, mengangkat hati kita kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami tahu di dalam segala keterbatasan, Engkau tetap baik Tuhan. Apapun keadaan yang kami sedang hadapi, Engkau tetap baik. Kami percaya bahwa Engkau tetap memegang kendali. Damai sejahtera-Mu ada atas umat-Mu. Dan pagi hari ini kami bersyukur untuk doa, pujian, dan penyembahan. Sebab kami dapat merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Sebab Engkau Allah yang maha hadir. Engkau sanggup hadir di tempat di mana umat-Mu berada saat ini. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa. Urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Urapi telinga kami untuk mendengar firman. Urapi hati kami untuk supaya kami dapat mengerti firman. Dan biarlah kiranya roh kami dan iman kami pagi hari ini semuanya dikuatkan dan diteguhkan oleh firman. Percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu. Dan hamba-Mu berdoa biar setiap firman yang diucapkan pada hari ini, semuanya bisa menjadi berkat bagi umat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang takut dan khawatir mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur pagi hari ini bisa melayani di Ecclesia Mission Eastern sekali lagi. Dan saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang melewati masa ujian yang berat. Dengan semakin merebaknya pandemi COVID-19 di mana-mana. Saya masih mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Kita melihat Indonesia semakin hari semakin banyak. Tapi bukan cuma di Indonesia. Di New South Wales pun tiap hari kita mengikuti, saudara. Bagaimana perkembangan pemaparan atau penyebaran COVID ini belum turun-turun juga setiap hari. Belum lagi kita bicara di Tokyo, saudara. Sebentar lagi akan ada Olimpiade di sana, tetapi pemerintah dan otoritas di sana masih bergumul bagaimana caranya mereka bisa mengatasi pandemi yang sedang terjadi dan sedang tersebar sekali lagi di gelombang yang kedua. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita perlu menguatkan dan meneguhkan kepercayaan kita sekali lagi kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat dan belajar bersama-sama dari kehidupan Nabi Elia. Satu saat Alkitab katakan bahwa Nabi Elia mengalami kondisi ketakutan yang hebat, mengalami depresi bahkan sampai putus asa hingga ia berdoa kepada Tuhan ingin mati. Akibat daripada ancaman yang diberikan oleh Isabel, ketika Isabel berkata, aku akan memburu dan membunuh Elia. Dan karena ancaman Isabel itu, Elia menjadi takut. Tapi sebelum nanti kita akan membaca firman Tuhan, izinkan saya untuk terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang latar belakang daripada kehidupan Nabi Elia dan juga Isabel. Ya, sebelum nanti kita akan membaca firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Nabi Elia adalah salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah masa kekacauan yang pada waktu itu sedang terjadi di dalam kerajaan Israel bagian utara. Nah, saudara, kalau saudara suka dengan judul khotbah, pagi hari ini judul khotbah saya berikan God in our cave, ya. Allah yang ada di dalam goa kita, ya. God in our cave. Nah, saudara, Nabi Elia ini adalah salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah masa kekacauan yang terjadi pada waktu itu di dalam kerajaan Israel. Pada zaman Nabi Elia,
kerajaan Israel itu sudah terbagi menjadi dua, saudara. Kerajaan bagian utara yang disebut sebagai kerajaan Israel dengan ibu kotanya yang bernama Samaria, dan kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem. Bait Allah ada di kota Yerusalem. Artinya bait Allah itu ada di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Tetapi hari ini kita tidak bicara tentang kerajaan selatan. Karena Elia ada di dalam kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Yang ibu kotanya adalah Samaria. Nah, saudara, yang dikatakan pada waktu, Alkitab katakan pada waktu itu, raja yang memerintah atas kerajaan utara, yaitu raja yang memerintah atas Israel, adalah Raja Ahab, saudara. Nah, untuk alasan politik, maka Raja Ahab memperkuat kerajaannya dengan menikah dengan anak raja negeri Sidon yang bernama Isabel. Ya. Negeri Sidon adalah negeri tetangga. Mereka dempetan, bertetanggaan dengan Israel, saudara. Dan demi keamanan politik, untuk memperkuat kerajaannya, Ahab menikah dengan anak raja negeri Sidon yang namanya Isabel. Ketika Ahab menikah dengan Isabel, maka Isabel ini membawa segala budaya, membawa segala kebiasaan, membawa dewa-dewa orang Sidon, membawa imam-imam orang Sidon ke Israel. Dan pengaruh Isabel ini semakin lama itu semakin besar, saudara. Sampai kepada titik di mana dikatakan pengaruh Isabel itu menjadi merusak dan menghancurkan kondisi kerajaan Israel. Dikatakan pada zaman itu, ketika Isabel menjabat sebagai ratu di Israel, ia menghancurkan mesbah-mesbah penyembahan kepada Tuhan. Lalu digantikan dengan mesbah-mesbah penyembahan kepada dewa Baal. Lalu bukan hanya itu saja. Di Samaria, Isabel mendirikan kuil untuk dewa Baal. Entah apa tujuannya kita tidak tahu. Tetapi di Samaria dia mendirikan kuil, atau dalam bahasa Inggrisnya temple, bait. Apakah dia ingin menyaingi bait Allah yang ada di Yerusalem? Supaya hati orang Israel itu tidak menyembah kepada Tuhan di Yerusalem, tetapi berbalik ke Samaria dan fokus kepada Baal? Kita tidak tahu. Tetapi pada waktu itu dia mendirikan bait untuk dewa Baal di kota Samaria, yaitu di ibu kotanya. Lalu Alkitab katakan bahwa Isabel mengejar dan membunuh imam-imam Tuhan pada waktu itu. Ia berhasil menyesatkan sebagian besar penduduk Israel untuk menyembah dewa Baal. Nah, saudara, kita semua tahu ceritanya bagaimana nabi-nabi Baal itu ditantang oleh Elia. Tuhan bangkitkan Elia. Tuhan perintahkan Elia untuk menghadapi nabi-nabi Baal itu. Dan Elia menantang nabi-nabi Baal untuk membuktikan kalau Baal itu hidup. Dan dia juga akan membuktikan kalau Allah itu hidup. Kita tahu semuanya. Ceritanya bagaimana akhirnya nabi-nabi Baal tidak bisa membuktikan bahwa Baal hidup. Elia membuktikan bahwa satu-satunya Allah yang hidup adalah Yehova. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya pada waktu itu di hadapan semua orang Israel. Maka saat itu Elia membantai semua nabi-nabi Baal. Dibunuh di sungai Kishon di wilayah pegunungan Karmel. Nah, ketika Isabel mendengar apa yang telah dibuat oleh Elia, Isabel pada waktu itu marah besar dan dia bersumpah untuk mengejar dan membunuh Elia. Saudara, saya bayangkan pada waktu itu mungkin Isabel mengerahkan seluruh pasukan dan tentaranya untuk mengejar dan mencari Elia. Elia tiba-tiba menjadi buronan. Elia tiba-tiba menjadi the most wanted man in the northern kingdom of Israel. Dan pada zaman itu, saudara, kalau ada orang buronan, maka bukan hanya tentara atau otoritas yang akan bergerak, tetapi kerajaan juga mengeluarkan sebuah sayembara
pengumuman kepada rakyat masyarakat yang ada bahwa orang ini adalah orang buronan, dan barang siapa yang berhasil menangkap dia dan membawa dia kepada raja atau kepada otoritas, maka mereka akan diberikan upah. Jadi saudara bisa bayangkan pada waktu itu mungkin Isabel bukan hanya menggerakkan tentara untuk mengejar dan memburu Elia, tetapi Isabel juga mengeluarkan pengumuman dan melakukan sayembara di seluruh kota yang ada di Israel, bahwa kalau sampai siapapun melihat Elia dan barang siapa yang berhasil untuk menangkap dia, maka dia akan diberikan upah. Itu sebabnya kenapa pada kisah yang berbeda, kalau saudara pernah baca kisah tentang Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud tuh pernah dikhianati oleh salah satu anak buahnya. Ketika anak buahnya itu ngelihat bahwa Daud itu masuk ke kemah Tuhan pada waktu itu, lalu minta makanan kepada imam pada waktu itu, maka itu dilaporin ke Raja Saul. Raja Saul akhirnya mengejar Daud dan datang ke kemah Tuhan itu. Lalu kemudian minta pertanggungjawaban kepada imam yang bertugas di situ. Bahkan imam dan seluruh keluarganya pada waktu itu dieksekusi oleh Saul. Kenapa bisa sampai ada orang yang ngaduin Daud? Ya karena ada sayembara itu. Karena memang pada zaman itu adalah kebiasaan. Kalau ada orang buronan itu selalu diumumkan. Dan mereka akan melakukan sayembara. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu. Di seluruh Israel ketika mendengar pengumuman bahwa Elia sedang dicari oleh Ahab dan Isabel. Dan upahnya mungkin waktu itu yang di-offer adalah besar dan tinggi. Orang semua pasti ngejar Elia. Dan Elia harus bersembunyi. Harus menyamarkan diri dengan hati-hati berjalan. Dan menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya kenapa Elia pada waktu itu sangat takut. Dan Alkitab katakan pada waktu itu ketika Elia takut, Elia lari bersama dengan bujangnya ke Beersheba. Nah di Beersheba itu dia meninggalkan bujangnya di sana. Dan Alkitab katakan Elia masuk ke dalam padang gurun sendirian. Nah Alkitab tidak menjelaskan kenapa Elia meninggalkan bujangnya di Beersheba. Dan dia masuk ke padang gurun sendirian. Tapi mungkin saja. Karena pengumuman itu sudah tersebar kemana-mana. Karena sayembara upah yang besar yang ditawarkan oleh Isabel. Dan juga ditawarkan oleh Raja Ahab itu begitu besar jumlahnya. Maka mungkin saja pada waktu itu Elia menjadi takut dan curiga terhadap bujangnya itu. Karena bisa kapan waktu saja bujangnya tiba-tiba bisa mengkhianati dia. Bisa saja ketika dia tidur bujangnya laporkan kepada Isabel. Isabel datang dengan seluruh tentaranya. Lalu kemudian menangkap Elia. Itu sebabnya Elia nggak berani ngambil resiko itu. Dia tinggalkan bujangnya di Beersheba. Dan dia sendiri masuk ke padang gurun. Dan Alkitab katakan dia masuk sehari perjalanan jauhnya. Dan dia duduk di bawah pohon arar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, disinilah yang saya mau cerita kepada saudara, ya, tentang apa yang terjadi dengan Elia. Karena di padang gurun itu, Elia mengalami depresi dan Elia berdoa kepada Tuhan, dia minta mati. Elia merasa gagal. Elia merasa tidak lebih berhasil daripada nabi-nabi yang dahulu. Sebab ia sudah berusaha dengan sekuat-kuatnya melayani Tuhan. Ia berusaha untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di hadapan semua bangsa Israel. Sampai kemudian terjadi KKR yang hebat. Tuhan turunkan api dari langit. Tuhan jawab doanya Elia. Bahkan nabi-nabi Baal itu berhasil untuk dieksekusi oleh Elia. Tetapi ternyata apapun yang dilakukan oleh Elia tidak berhasil mengembalikan hati raja dan Isabel kembali kepada Tuhan. Dia merasa gagal, dia merasa bahwa dia tidak lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya. Tapi saya mau katakan begini saudara. Di saat Elia menyendiri, di saat Elia merasa gagal, di saat Elia kehilangan gairah untuk hidup, semangat untuk berjuang, dia depresi dan putus asa bahkan ingin mati. Justru di situ Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi makan kepada Elia supaya Elia kuat dan bisa meneruskan perjalanannya kembali.
Saudara, saya mau katakan di masa-masa seperti sekarang ini, di tengah-tengah ancaman pandemi yang begitu hebat, yang begitu memburu banyak orang, membuat ekonomi bangsa-bangsa tidak bisa berputar, saudara. Banyak orang yang menjadi bangkrut, banyak orang yang gagal bisnisnya, bahkan hidupnya menjadi sangat terpuruk. Banyak hari-hari ini yang sedang depresi, bahkan putus asa. Beberapa orang pikirannya itu udah nekat aja. Pengennya bunuh diri aja. Rasanya udah gak ada harapan. Udah gak bisa ngelihat ke depan lagi. Banyak yang udah hilang semangat, gairah, dan daya juang. Tetapi saya percaya, seperti Tuhan tidak membiarkan Elia untuk bergumul sendiri di padang gurun saat ia ada dalam kondisi terpuruk. Demikian juga hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berjuang sendirian di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Di saat kita melewati masa-masa sulit, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk mendampingi saudara dan saya. Dan bukan hanya malaikatnya, Tuhan akan mengirim Roh Kudusnya untuk mendampingi kita dalam setiap pergumulan dan setiap masa-masa sulit yang kita lewati hari-hari ini. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Elia? Dan apa respon Elia sehingga Elia bisa bangkit dari keterpurukannya? Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-9 sampai ke-18. Saya bacakan kepada saudara ayat ke-9 di sana dikatakan, di sana masuklah ia ke dalam goa, ya. Setelah Elia dikasih makan oleh malaikat Tuhan, dia melanjutkan perjalanannya, dia naik ke atas gunung Tuhan yaitu Gunung Horeb. Lalu ayat ke-9 dikatakan, di Gunung Horeb itu masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah kerjamu di goa, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang hidup, yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Keluarlah dari goa dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Alkitab katakan Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku, kata Tuhan, akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak pernah mencium dia. Saudara, ketika Elia dalam keadaan depresi, Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Gunung Horeb, naik ke atas gunungnya Tuhan.
Maka hal pertama yang dilakukan oleh Elia adalah Elia masuk ke dalam goa. Dia tidur dan istirahat di dalam goa. Bukan mencari wajah Tuhan di gunung Tuhan. Bukannya tanya dan ngomong sama Tuhan tentang apa yang dia harus lakukan. Enggak. Tetapi karena beban yang begitu berat. Karena depresi yang begitu parah. Karena gairahnya sudah hilang. Dia putuskan untuk masuk aja ke dalam goa. Dan tinggal di dalam goa. Tidur di dalam goa. Tetapi Tuhan hadir di dalam goa itu. Dan Tuhan katakan kepada Elia, apa kerjamu di dalam goa seperti ini, hai Elia? Apa kerjamu? Keluar dari goa itu. Berdiri di atas gunungnya Tuhan. Di hadapan Tuhan. Bukan di dalam goa. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara. Di tengah-tengah pandemi. Di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan katakan kepada kita semua. Keluar dari goamu. Keluar dari goamu. Saudara, saya tidak berbicara tentang goa sebagai kiasan daripada saudara harus keluar dari rumah. Bukan, bukan. Saya berbicara tentang goa tempat persembunyian saudara dan saya. Setiap kita punya goanya masing-masing, saudara. Tempat di mana kita merasa aman. Tempat di mana kita seringkali bersembunyi. Ketika kita merasa takut, kita putus asa, kita merasa tertolak oleh orang, kita merasa dikecewakan oleh orang, atau ketika kita merasa malu, kita merasa gagal, kita seringkali bersembunyi di dalam goa-goa kita. Ada yang bersembunyi di dalam goa minuman keras. Ada yang bersembunyi di goa obat tidur, obat penenang. Ada yang bersembunyi di dalam goa narkoba bahkan. Ada yang bersembunyi di dalam goa-goa kemarahan. Karena merasa tertolak, merasa gagal, putus asa. Lalu dia marah. Dalam kefrustrasiannya dia marah dan dia simpan marah itu. Dan dia bersembunyi di dalam goa itu. Ada yang bersembunyi dan lari menutup diri di dalam goa iba diri dan goa penyesalan. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, seperti Tuhan katakan kepada Elia, keluar. Keluar dari goa persembunyianmu. Tuhan gak mau kita bersembunyi di dalam goa-goa yang gelap. Jangan lagi kita menutup diri di dalam goa penyesalan. Jangan lagi kita menutup diri di dalam goa iba diri. Di dalam goa keputusasaan. Di dalam goa kemarahan. Berhenti bersembunyi. Ini waktunya keluar dari goamu. Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Tuhan memanggil engkau untuk keluar. Sebab persembunyian tempat yang paling aman bukan di dalam goa. Tapi tempat yang paling aman adalah bersama dengan Dia. Di dalam hadiratnya. Itu sebabnya Dia panggil keluar. Keluar. Berdiri di hadapanku. Berdiri di hadapanku. Tuhan mau kita keluar dari rasa gagal. Tuhan mau kita keluar dari rasa penyesalan diri. Tuhan mau kita keluar dari rasa putus asa dan iba diri. Oleh sebab hari ini, saya mau katakan kepada saudara, ayo keluar. Keluar dari goa-goa yang gelap di dalam hidupmu. Cari Tuhan. Justru di masa-masa lockdown seperti ini adalah masa-masa yang paling bagus untuk saudara dan saya mencari wajah Tuhan. Karena mungkin biasanya kita sibuk. Kita banyak aktivitas. Kita mungkin gak punya waktu dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita punya banyak waktu untuk duduk diam di bawah kakinya. Untuk mencari wajahnya. Untuk berlindung di dalam hadiratnya. Putar lagu-lagu pujian penyembahan. Dengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Dengarkan khotbah-khotbah di nasihat-nasihat. Mungkin bahkan di TikTok sekarang ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah masuk ke TikTok, saudara. Dengarkan. Baca firman. Cari wajah Tuhan. Hal kedua yang dilakukan yang diperintahkan Tuhan kepada Elia. Tuhan katakan kepada Elia, kembali ke jalanmu.
Tuhan katakan kepada Elia, kembali ke jalanmu. Saudara, mungkin ada orang-orang yang selama pandemi ini, dari tahun 2020 sampai sekarang, sudah 1,5 tahun loh, kita ada dalam masa pandemi. Saudara di Australia masih bisa beberapa waktu yang lalu menikmati ibadah ketemu langsung. Di Indonesia masih belum, beberapa gereja masih belum bisa. Bahkan gereja kami sudah sempat mulai, tapi kemudian terpaksa harus berhenti. Sama seperti yang kita lakukan di Sydney sekarang. Mungkin ada orang yang mengalami padang gurun berkelamaan. Mengalami kesusahan, memikul beban yang berat, berkelamaan. Hidup di dalam ketakutan berkelamaan. Karena pandemi ini gak selesai-selesai. Dan karena hidup di padang gurun berkelamaan, akhirnya kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup. Dia gak tahu lagi harus melakukan apa. Dia gak tahu lagi bagaimana harus bertindak. Karena begitu hebatnya dihantam oleh badai COVID ini. Sehingga akhir-akhir ini dia kehilangan tujuan hidup sama sekali. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara. Kalau pagi ini ada yang mendengarkan firman ini. Dan engkau merasakan seperti engkau kehilangan arah. Engkau nggak tahu harus berbuat apa lagi. Engkau kehilangan tujuan hidupmu di tengah-tengah pandemi yang sedang mengamuk. Saya mau katakan kepada saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang memanggil saudara. Untuk kembali berjalan di jalan. Kembali kepada panggilan Tuhan. Kembali kepada destiny-nya Tuhan. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan. Ayo kembali. Sama seperti Tuhan memanggil Nabi Elia. Kembali ke jalanmu ke Damsyik. Kembali. Teruskan perjalananmu. Teruskan perjuanganmu. Teruskan apa yang kau bisa lakukan. Sebab engkau belum selesai. Ini bukan destinasimu. Ini bukan perhentianmu. Tuhan ingin agar kita terus berjalan bersama dengan Dia. Yang ketiga, Tuhan katakan kepada Nabi Elia, kembali ke jalan. Dan dia katakan, urapi Hazael, urapi Yehu, dan urapi Elisa. Hazael akan menjadi raja atas Aram, Yehu urapi dia untuk menjadi raja atas Israel, dan Elisa diurapi untuk menjadi pengganti dirimu. Nah saudara, Tuhan memberikan tugas yang sangat spesifik. Setelah Tuhan katakan kepada Elia keluar dari guamu, setelah Tuhan katakan kepada Elia kembali kepada jalanmu, maka Tuhan memberikan tugas yang spesifik kepada Elia. Tuhan katakan pergi, urapi Hazael untuk menjadi raja atas Aram, Yehu atas Israel, dan Elisa untuk menggantikan dirimu. Siapa sih Hazael? Siapa sih Yehu? Siapa sih Elisa? Mereka ini adalah orang-orang muda. Orang-orang baru. Generasi yang baru yang Tuhan akan angkat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tangan Tuhan. Dan Elia diberikan tugas oleh Tuhan. Pergi, urapi generasi yang baru itu. Urapi anak-anak baru itu. Persiapkan mereka. Karena aku mau pakai mereka. Karena ini bukan akhir. Masih ada harapan untuk Israel. Masih ada masa depan untuk Israel. Oleh sebab itu pergi. Urapi mereka. Supaya mereka bisa melakukan kehendakku pada zamannya. Seakan-akan Tuhan pada waktu itu mau berkata kepada Elia. Elia, tugasmu belum selesai. Tugasmu belum selesai di tempat ini. Engkau masih harus mempersiapkan mereka. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kegagalan, Tuhan justru memberikan tugas kepada Elia dan mengutus Elia untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Demikian juga di masa goncangan seperti hari-hari ini. Tuhan mau katakan kepada para pemimpin yang ada di gereja eklesia atau pemimpin yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan mau katakan kepada bapak-bapak rohani, kepada bapak-bapak jasmani, kepada mama-mama rohani,
kepada mama-mama jasmani, para orang tua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau katakan, ayo bangkit. Tugasmu belum selesai. Ini bukan akhir daripada segala-galanya. Saya tidak peduli pagi hari ini berapa umur saudara. Mungkin saudara katakan, Pak Budi, saya umurnya udah 70, udah 80, saya sudah sepuh, Pak. Mungkin dalam zaman pandemi ini waktunya Tuhan panggil saya mau katakan bukan. Tuhan masih punya rencana bagi saudara. Saudara masih dipercaya Tuhan untuk mempersiapkan anak-anak muda, generasi-generasi muda, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara itu perlu dipersiapkan. Karena Tuhan belum selesai. Ini bukan akhir daripada segala-galanya. Tuhan punya rencana untuk membangkitkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tangannya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang sedang terjadi. Atau bahkan setelah masa pandemi ini. Tantangan yang mereka akan hadapi itu besar. Tetapi saya mau katakan, Tuhan juga pasti akan memampukan saudara dan saya untuk mempersiapkan mereka supaya mereka bisa siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa di tengah-tengah masa yang sukar. Itu sebabnya jangan sampai putus asa. Jangan sampai kehilangan arah. Kehilangan panggilan dan tujuan. Saya mau katakan kepada para orang tua. Yuk bangkit. Persiapkan anak-anak kita. Persiapkan orang-orang muda kita. Generasi-generasi berikut untuk menjadi alat Tuhan yang hebat. Bahkan saya mau katakan demikian juga kepada anak-anak muda. Saya mau katakan generasi-generasi anak-anak muda yang ada di gereja Ecclesia Mission Eastern. Bahkan anak-anak muda yang melihat khotbah ini atau ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi yang sedang hebat-hebatnya hari-hari ini. Keadaan dunia yang tidak pasti. Saya mau katakan bahwa Tuhan tetap punya rencana yang besar bagi kalian. Meskipun mungkin kalian harus belajar dari rumah, online schooling. Kalau di Indonesia itu udah 1 tahun lebih, saudara. Mereka online schooling, saudara. Wah, itu udah merupakan proses tuh bagi orang tuanya juga proses, bagi si anak juga proses, saudara. Namanya orang tua marah-marah itu, waduh, awal-awal itu stres semua orang tua. Anak-anak juga stres. Ternyata anak-anak sekarang baru mengerti. Ternyata guru-guru di sekolah itu baik-baik semuanya. Lebih baik disetrap sama guru daripada disetrap sama orang tua, saudara. Tapi saya mau katakan begini kepada saudara. Ya, meskipun mungkin engkau hari-hari ini, generasi anak-anak muda, anak-anak, engkau harus belajar dari rumah. Engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Engkau bertanya-tanya apakah masih ada masa depan di hari-hari yang akan datang. Apakah aku masih perlu untuk menggali ilmu di sekolah, belajar mati-matian ke depan ini? Karena sepertinya segala sesuatunya tidak pasti dan mungkin masa depan itu tidak ada. Saya mau katakan kepada saudara, di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Bangkit anak-anak muda. Ini bukan akhir hidupmu. Tuhan punya rencana besar untuk hidupmu. Alkitab katakan begini, di tengah-tengah pembuangan, ketika kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Raja Babel Nebukadnezar, Yerusalem itu dihancurkan semuanya, bait Allah hancur, temboknya hancur, istana raja hancur, kota Yerusalem luluh lantah. Semua penduduk Yerusalem itu diangkut sebagai tawanan ke Babel. Dan di sana mereka menjadi warga negara tingkat paling rendah karena mereka kalah perang, saudara. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, di tengah-tengah keputusasaan mereka sudah nggak punya harapan lagi. Tabungan mereka hilang, aset mereka habis, masa depan mereka dirampok. Anak-anak mereka nggak bisa belajar, masa depan anak-anak mereka juga jadi pertanyaan. Tetapi di tengah-tengah itu semua, Yeremia bernubuat di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dan melalui Yeremia, Tuhan katakan begini. Ini di tengah-tengah masa pembuangan loh, saudara. Di tengah-tengah masa pembuangan kepada orang-orang buangan dan kepada anak-anak muda yang ada pada waktu itu. Yeremia bernubuat, sebab aku ini, aku itu hanya besar yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan hari ini saya juga mau katakan kepada saudara, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kekacauan, chaos yang sedang terjadi, Tuhan mau katakan kepada anak-anak muda dan juga kepada orang-orang tua, aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Rancangan itu sudah ada sebelum pandemi dan saat pandemi, bahkan rancangan setelah pandemi sekalipun Tuhan sudah atur semuanya. Dan Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu anak-anak muda, saya mau katakan, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, dan bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan dan kehancuran. Tuhan mau memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayo bangkit, semangat lagi. Sebab Tuhan punya rancangan dan rencana yang hebat bagi hidupmu. Yang terakhir yang Tuhan katakan kepada Elia adalah, engkau tidak sendirian. Aku masih meninggalkan 7.000 orang lagi di Israel yang gak pernah sujud menyembah kepada Baal. Bahkan bibirnya tidak pernah mencium Baal. Tuhan katakan kepada Elia, engkau tidak sendirian. Masih banyak orang yang berjuang seperti kamu. Masih ada banyak orang yang hatinya tulus, yang benar-benar cinta Tuhan, yang juga hari-hari ini di tengah pandemi sedang berjuang bersama-sama seperti kita. Tuhan mau katakan kepada kita, engkau tidak berjuang sendirian di tengah-tengah gelombang badai pandemi ini. Di seluruh dunia ada orang-orang yang sedang menantikan mujizat, pertolongan Tuhan, yang masih menaruh harapnya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Ayat yang terakhir, lalu kemudian kita berdoa dan saya serahkan kembali kepada host. 1 Petrus ayat pasal 5 ayat ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat di 5 kota yang ada di Asia Kecil. Jemaat yang pada waktu itu hidup di dalam tekanan dan hidup di dalam pergumulan dan kesusahan. Dan kepada jemaat itu Petrus berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menanggung pergumulan yang sama hari-hari ini. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, iblis itu sukanya bikin kita berpikir bahwa kita ini menyendiri. Kita ini hanya sendirian, gak ada orang lain yang bergumul bersama dengan kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kita tidak pernah bergumul sendirian. Masih ada banyak anak-anak Tuhan, rekan-rekan sepelayanan kita, hamba-hamba Tuhan, yang saling mendoakan, yang mendukung kita di dalam doa. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Hari-hari ini saya sedang bergumul untuk keluarga saya. Mama mertua saya sedang positif. Dan semalam kita bergumul dan berjaga-jaga karena kondisinya saturasi oksigennya sempat turun sedikit. Tapi puji Tuhan saat ini dia sudah baik kembali. Sudah bagus saturasi oksigennya. Tadi sebelum ibadah saya sempat sharing dengan Pastor Yapi. Lalu kemudian setelah kita briefing, cek sound dan lain sebagainya, sebelum ibadah mulai, Pastor Yapi tadi WA ke saya. Pastor Budi, boleh nggak kita dukung doa di dalam ibadah ini untuk mama mertua? Saya terharu, saudara. Saya terharu. Karena saya tahu bahwa ternyata saya nggak berjuang sendiri. Memang selama pandemi ini, saya, istri, dan anak-anak, setiap malam kalau kita mesbah doa, kita doain jemaat. Aduh, jemaat banyak yang kena, saudara, di Indonesia. Pekerja, keluarga, teman-teman kita, Lampung, Jakarta, Bandung, banyak yang kena, Bali, banyak yang kena, Surabaya. Dan setiap kali kita dengar kabar itu, kita selalu bawa dalam doa, kita taruh dalam list doa kami.
Tapi hari ini saya dikuatkan. Terima kasih Pastor Yapi sekali lagi. Karena saya tahu bahwa ternyata bukan hanya saya dan istri yang berdoa bagi orang. Tetapi ada orang juga yang mau berdoa bagi saya. Kita tidak pernah berjuang sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya. Dan Dia akan mengutus orang-orang yang memiliki hati. Untuk berdiri bersama-sama dengan kita. Sepakat berdoa bersama-sama. Kita tutup mata dan berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini menguatkan dan meneguhkan umat-Mu. Biar dimanapun umat-Mu berada hari-hari ini. Mereka yang takut, yang khawatir, yang sedang goyah. Kami boleh keluar dari goa ketakutan kami. Dari goa keputusasaan kami. Dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan sekali lagi. Hamba-Mu berdoa, kembalikan kami kepada jalan kami dan panggilan kami. Kepada tujuan hidup kami. Bangkitkan kami kembali Tuhan. Untuk mempersiapkan anak-anak kami. Bangkitkan kembali kami Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kami. Untuk rancangan Tuhan yang besar di depan kami. Kami tahu hari-hari ini belum selesai Tuhan bekerja atas kami. Engkau masih punya rencana dan rancangan yang hebat. Dan kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Terima kasih. Tuhan berkati gereja ini berlimpah-limpah. Berkati Pastor Yapi, berkati Pastor Gideon, dan semua jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pastor Yapi. Amin.